Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPA 11 ini ada bacaan yang cukup panjang. Untuk itu langsung saja kepada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nomor 1. Berdasarkan paragraf 1 teks di atas, mana di bawah ini pernyataan yang benar? A, B, C, D, E. Untuk itu silakan dibaca paragraf pertama. Nah, ini ada paragraf pertama ya. Nah, ini sudah saya warnain di sini yang menjadi jawaban soal nomor 1, yaitu pada awalnya perumahan Kelurahan Sambiroto hanya PIS atau Perumahan Intan Sambiroto semula sebagai lahan sawah. Kemudian dari tahun ke tahun perkembangan perumahan sampai tahun 2014 terdapat 8 perumahan dan seterusnya. Jadi tentunya yang sesuai atau yang benar adalah yang E, yaitu Perumahan Intan Sambiroto merupakan perumahan pertama. Nah, di sini ya, semula sebagai, nah ini pada awalnya, berarti ini yang pertama kan, di Kelurahan Sambiroto yang dibangun berasal dari lahan persawahan. Ini yang diwarnain ini. Jawabnya adalah yang E. Tentu yang A, B, C, D ini tidak tepat. Nomor 2, berdasarkan paragraf kedua, pernyataan yang paling mungkin benar adalah titik-titik. Ini paragraf yang kedua sudah saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini paragraf kedua, perhatikan langsung yang diwarnain ini. Ini dibaca semuanya, langsung diwarnai adalah ketika perubahan perilaku meliputi perubahan sikap perilaku atau tata laku dari penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Tentu yang paling mungkin benar adalah yang C, yaitu perubahan perilaku meliputi perubahan sikap atau tingkah laku dari penduduk setempat dalam penyesuaian diri. Ini sesuai dengan kalimat yang diwarnai ini. Nomor 3, berdasarkan paragraf 3, mana simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai gaya hidup masyarakat di Perumahan Intan Sambiroto. Paragraf ketiga, ini paragraf ketiga. Nah, ini dibaca semuanya, yang saya warna ini yang sesuai dengan jawaban. Ini yang diwarnain, gaya hidup masyarakat di Perumahan Intan Sambiroto ini jelas mengalami perubahan. Jadi yang paling mungkin benar gaya hidup masyarakat Perumahan Intan Sambiroto adalah B, yaitu keberadaan pembangunan Perumahan Intan Sambiroto berdampak pada gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif, sesuai dengan yang dibaca ini ya, mengalami perubahan. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan paragraf 3, apabila pengembang properti di sebuah daerah sudah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas suatu perumahan, mana simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Paragraf ketiga, ini paragraf ketiganya, ini silakan dibaca. Tentu jawaban yang paling sesuai adalah yang A, yaitu pengembang properti tersebut telah melakukan diversifikasi usaha yang berintegrasi menjadi kota mandiri. Tentu kota mandiri ini berkaitan erat dengan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Jadi sebuah kota sudah mandiri, artinya maka pengembang itu sudah melaksanakan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan suatu perumahan. Nomor 5, pernyataan mana yang sesuai dengan isi tabel tersebut? Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Yang tepat adalah jawabannya yang D, yaitu sesudah adanya perumahan masyarakat bis pergi ke kafe tertinggi 2 kali seminggu atau mencapai 34%. Ini ya, pada tabel ini 2 kali seminggu mencapai 34%. Adapun yang A, umumnya masyarakat bis pergi ke kafe sebanyak sekali seminggu atau sekitar 66%. Ini adalah seharusnya sesudahnya ya.
Tampak pada tabel ini yang 66% ini adalah untuk yang sesudah. Jadi yang ini untuk sesudah, yang ini adalah sebelum, yang gelap ini sebelum, ini sesudah. Jadi bukan kata umumnya ya, tapi ini harusnya sesudah. Oke, jawaban yang A salah. Kemudian yang B, sebelum adanya perumahan, masyarakat bis pergi ke kafe paling rendah 3 kali per minggu atau sekitar 3%. Tidak disebutkan ya, tidak ada di sini. Nah, ini tidak ada. Di tabel ini tidak ada yang 3% tadi. Tentu ini jawabannya B salah. Yang C, sebelum adanya perumahan, masyarakat bis pergi ke kafe terendah 3 kali seminggu sekitar 26% ya, 26%. Ini yang warnanya yang lebih pudar, bukan yang gelap, berarti ini adalah yang untuk sesudah ya. 26% itu untuk tabel yang sesudah ini ya. Untuk yang ini adalah sesudah kan, yang lebih pudar ini. Nah, berarti ini untuk harusnya bukan sebelum ya, tapi sesudah. Oke, tentu yang D yang benar. Kemudian yang E, sesudah adanya perumahan, masyarakat bis terendah yang pergi ke kafe 3 kali seminggu adalah 26%. 3 kali seminggu adalah 26%. Memang benar ini 26%, namun ini kan bukan terendah ya. Yang terendah ini ada di sini 3% ya, lainnya. Nah, ini 3%. Yang berarti yang salah ini adalah dari kata terendahnya, bukan terendah ya. Nah, harusnya terendahnya adalah 3%, bukan 26%. Jadi 26%-nya benar, Tupan ini terendahnya harusnya yang di sini ya, karena 26 bukan yang terendah. Nomor 6, berdasarkan tabel di atas, persentase kunjungan masyarakat bis ke warung makan atau kafe sesudah adanya perumahan paling tinggi adalah, kalau yang ini sesudah berarti yang pudar ya, yang paling pudar ini ya, 66, 34, 26 dan seterusnya. Tentu ini yang paling tinggi ini adalah 66%, yaitu sebanyak sekali dalam seminggu 66%. Selanjutnya nomor 7, ini ada bacaan yang cukup panjang, langsung saja kepada soalnya ya, dibacanya nanti. Nah, ini panjang, kalau dibaca duluan nanti waktunya akan habis, jadi baca dulu soalnya, lalu kembali ke bacaannya. Oke, nomor 7, berdasarkan paragraf 1, apabila selama 3 tahun terakhir kinerja ekspor industri TPT tidak menunjukkan performa yang bersinar, simpulan mana yang paling mungkin? Paragraf 1, ini paragraf 1 ya. Nah, langsung dibaca paragraf 1. Nah, ini ya, komoditi PT dan seterusnya. Pasalnya industri ini ternyata masih kokoh menjaga dan seterusnya. Tentu jawabannya adalah yang D, bahwa komoditas tekstil dan produk tekstil tidak menjadi komoditas unggulan. Nomor 7, perhatikan, harus jeli di sini ya, harus jeli. Kalau dilihat dari bacaannya, bahwa komoditas tekstil atau produk tekstil merupakan salah satu produk unggulan negeri ini. Pasalnya industri ini ternyata masih kokoh menjaga pertumbuhan pada kuartal ketiga ini. Jadi ini produk tekstil sebenarnya adalah produk unggulan dan masih mengalami tumbuh, ternyata masih kokoh, jadi tidak mengalami penurunan. Faktanya TPT ini merupakan produk unggulan dan masih kokoh, tidak mengalami penurunan. Nah, nomor 7 ini diandaikan. Nah, ini apabila, berarti kan pengandaian. Selama 3 tahun terakhir kinerja industri TPT tidak menunjukkan performa bersinar, tidak menunjukkan performa yang bersinar. Faktanya kan bersinar ya, berarti kan ingkaran dari ini. Tentu simpulannya adalah ingkaran dari sini. Di sini kan produk unggulan, maka ingkaran produk unggulan tentu komoditas yang tidak unggulan atau tidak menjadi komoditas unggulan. Ini adalah cara menjawab soal nomor 7, ingkaran dari bacaan ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, berdasarkan paragraf 2,
Jika daya saing industri tekstil Indonesia dan produk tekstil Indonesia tinggi, mana simpulan berikut yang paling benar? Paragraf kedua ini silakan dibaca paragraf kedua ya. Oke. Setelah membaca paragraf ini, tentunya jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi kalau daya saing industri tekstil Indonesia tinggi, maka yang paling benar adalah impor bisa dikurangi sebab kebutuhan domestik bisa terpenuhi. Nomor 9, berdasarkan paragraf 4, simpulan mana yang paling benar? Ini paragraf keempat. Silakan dibaca terkait dengan peningkatan daya saing ketua umum dan seterusnya. Nah, ini akhirnya sampai kalimat yang sini, cetak biru ini juga mesti didukung oleh kebijakan pemerintah yang terintegrasi dan seterusnya. Ini yang di bawah ini ya, pokoknya adalah kebijakan pemerintah. Tentu yang sesuai adalah yang C ya. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendukung UKM dan IKM. Simpulan paragraf yang keempat yaitu jawabannya adalah yang C. Nomor 10, berdasarkan grafik pernyataan mana yang paling mungkin benar. Kita lihat nanti grafiknya seperti ini. Cara membacanya nih, ini adalah untuk nilai ekspor yang tanda biru ini ya. Yang coklat ini adalah nilai impor yang coklat. Kemudian yang silang ini adalah volume ekspor. Yang silang ini volume ekspor. Kemudian yang segitiga adalah volume impornya. Oke, yang segitiga. Jadi ada 4 grafik. Oke, yang A, volume impor tahun 2014, volume impor yang ditanya adalah volume impor tentu yang tanda segitiga. Nih tahun 2014 di sini di atas 10 ya. Oke, di atas 10 ini 8, berarti salah ya, kan harusnya di atas 10. Ini 8 kan di bawah 10. Salah. Yang A salah. Kemudian yang B, volume ekspor 2018, volume 2018. Volume ini yang silang 2018, yang silang tahun 2018 ini. Di sini ya. Ini kira-kira di tengah-tengahnya 5 berarti 2,5. Kira-kira 2,5. Salah ya, ini 13, sekian salah. Yang C, nilai ekspor. Nilai ekspor 2016, nilai ekspor berarti yang ini, yang biru tahun 2018 di sini ya, kurang dari 15, Oke, nilai ekspornya kurang dari 15, ini tentu jauh ya, 8, sekian. Ini di atas 10 kan, di bawah 10. Oke, salah ya. Terus nomor D, opsi yang D, tahun 2015 volume ekspor dan impor tekstil Indonesia cenderung sama. 2015 ditanya volume ekspor dan impor. Volume berarti yang ini ya. Oke, 2015. Volume ekspor dan impornya ini berbeda ya. Ini volume impor, ini volume ekspor, berbeda, jauh berbeda, tidak sama ya. Oke, ini jauh berbeda. Yang D salah. Yang E, 2017 volume ekspor dan impor. Nah, 2017 volume ekspor dan impor di sini ya. Ini di antara 5, tengah-tengah 5 berarti 2, sekian. Tentu ini 2,2 miliar adalah benar. Jawabnya tentu adalah yang E. Nomor 11, berdasarkan grafik apa yang paling mungkin terjadi pada akhir tahun 2019? Yang A, volume ekspornya 5 miliar di akhir 2019. Volume ekspor, kita lihat volume ekspornya yang segitiga ini ya, yang silang ini ya. Ini kuartal. Berarti kalau nanti di akhir 2019 kan tinggal dikalikan 3 ya. Ini nggak nyampe 1 ini ya. 1 dikali, ini kan mungkin setengah ya. Setengah kali 3 aja 1,5. Padahal mintanya 5. Tentu ini tidak mungkin ya. Atau ini kemungkinan besar adalah salah.
Kemudian yang B, volume impor. Volume impor 1,8. Volume impornya juga salah ya ini ya. Ini tidak nyampe segitu. Yang benar adalah 2,32 ya. Oke, kemudian nilai ekspornya 10 miliar. Nilai ekspornya adalah yang berwarna biru ya. Nah, ini kan sekitar 3 ya, 3, sekian dikalikan 3 ya berarti sekitar 10 miliar ya. Tepat ya ini yang kemudian tentu akurasinya ini lebih tepat daripada yang ini. Yang benar adalah yang ini, yang C. Kemudian yang D, nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nilai impor dan nilai ekspor kita lihat. Nilai impor yang ini dengan nilai ekspor ini, nilai yang coklat ini lebih rendah ya, yang coklat lebih rendah, berarti lebih kecil ya, bukan lebih besar ya. Yang coklat ini nilai impor lebih kecil daripada nilai ekspor. Yang D adalah yang salah. Yang E, volume ekspor tekstil Indonesia sama dengan nilai impor. Tentu ini nggak bisa dibandingkan volume ekspor dengan nilai impor. Volume itu satuannya ton, nilai impor satuannya adalah dalam bentuk US dollar. Tentu tidak bisa diperbandingkan. Nomor 12, berdasarkan grafik, simpulan mana yang tepat? Oke, yang A, volume ekspor tekstil Indonesia selalu menurun. Volume ekspor, kita lihat volume ekspor yang ini silang ya, ini selalu menurun katanya. Oke, selalu menurun ini, tapi di sini naik ya. Nah, 2018 naik, berarti opsi yang A adalah salah. Oke, kemudian berikutnya yang B, volume impor tekstil Indonesia lebih rendah dari volume ekspor. Kita lihat volume impor dan volume ekspor. Volume impor dan ekspor yang ini, oke. Tentu memang di sini ini lebih rendah, tapi di sini justru berbalik ya. Ini berarti ini yang, nah ini justru lebih tinggi, berarti selalu lebih rendah, ini kurang tepat ya. Oke, kemudian yang C, nilai ekspor tekstil Indonesia terendah tahun 2019. Nah, tampak dari bacaan, kita lihat di bacaan apa 2019 itu paling rendah. Ini nilai ekspor dan impor tahun 2018 adalah ini dan ini, berarti nilai ekspornya yang depan ya 13,22. Sementara ini nilai ekspor tahun 2019 ini maksudnya adalah 13,27. 13,27 dengan 13,22 tentu ini lebih besar, berarti ini tahun 2019 ini tidaklah yang paling kecil. Lalu yang D, nilai impor selalu lebih kecil daripada volume ekspor. Tentu ini tidak bisa diperbandingkan ya. Nilai impor itu US dollar, sementara volume ekspor dalam bentuk ton, tidak bisa diperbandingkan. Yang E, nilai impor tekstil Indonesia selalu lebih rendah daripada nilai ekspor. Nilai ekspor dan impor sama-sama US dollar, bisa diperbandingkan. Nilai ekspor yang coklat, nilai impor yang biru ya, ini lihat ini selalu di bawah yang biru, yang coklat, berarti yang E adalah yang benar. Nomor 13, sebuah tabloid terdiri dari 16 lembar ukuran A3, selanjutnya dilipat menjadi ukuran A4 seperti tampak pada gambar ini. Gambar tampak samping. Lembar pertama memuat halaman 1, 2, 6, 3, dan 64. Jika sebuah lembaran lain memuat halaman 45, maka halaman yang pasti terletak pada lembaran yang sama adalah titik-titik. Jawabnya nanti adalah 19 ya. Oke, kita lihat. Lembar pertama memuat halaman 1, 2, 6, 3, dan 64. Lembar kedua memuat halaman 3, tentu ya, lembar kedua nanti 3, 4 ya. Dari mana 3, 4? Tentunya 1, 2 kan lanjutannya adalah 3, 4 gitu ya. Kemudian
61, 62 dari mana ini? Tentunya ini lanjutan sebelumnya ya, bukan sesudahnya. Kalau ini kan sesudahnya, sesudah 1, 2, 3, 4. Tentu sebelum 64, 63, kemudian sebelumnya lagi 62 dan 61. Nah, ini. Kemudian juga kita bisa pandang polanya ini. 1 tambah 64, 65, 2 tambah 63 adalah 65 juga ya. Tentu ini nanti begini, 3 tambah 62, 65, 4 tambah 61 jadi 65. Begitu ada aturan seperti itu. Kemudian jika sebuah lembaran lain memuat halaman 45, maka halaman yang pasti terletak pada lembar yang sama adalah titik-titik. Oke, halaman 45 memuat halaman berapa? Memuat halaman 20. Kenapa? 20 tambah 45 adalah 65. Tadi kan jumlahnya harus 65. Berarti 20, halaman 20 termuat yang ada 45. Tapi di sini kan 20 nggak ada ya. Oke. Kemudian tadi lembar 1 kan halaman 1, 2, lembar 2 tentu 3, 4 ya. Nah, ini dari sini 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Berarti aturannya dikali 2. Tentu 10 kali 2 adalah 20. Nah, ini kan sebelumnya ya. Sebelum 2 adalah 1, sebelum 4 adalah 3, tentu sebelum 90 adalah 19. Jadi lembar 10 nanti memuat 19, 20, tentu lanjutannya adalah 45 dan 46. Kenapa? Ini tambah ini, 65, 19 tambah 46 juga 65. Ini, oke, yang ada adalah 19 di opsinya, di pilihannya ya. Oke. Padahal nanti ini semuanya ini empat-empatnya ini adalah benar, tapi yang benar yang ada di pilihan adalah 19. Oke, selanjutnya nomor 14. Jika G sama dengan 5, maka ini dengan titik-titik. Oke, kita buat abjad saat A sampai Z diberi nomor 1, 2, dan seterusnya sampai 26 ya, sampai 26 ini. Kemudian di sini aturannya tadi apa? G sama dengan 5. G seharusnya di sini 7, tapi G sama dengan 5. Tentu ya 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Di sini 4, 3, 2, 1, 0, min 1 ya. Berarti mulainya dari sini min 1, 0, dan seterusnya. Bukan dari 1 ya, sehingga kita pakai yang baru ini. Oke, kemudian 1 itu kan A. 0 itu berarti nanti Z ya. Nah, 1 kan A, 2, B, C, dan seterusnya. 24 X, kemudian 0 adalah Z, kemudian min 1 Y ya, min 1 Y, setelah itu Z. Oke, seperti ini ya. Kemudian tentu yang ditanyakan ini kan. Oke, yang ditanya adalah ini. Nah, W, F, W, C, dan seterusnya. F itu kalau kita lihat di sini adalah, di sini F-nya mana? F-nya adalah 4 ya. F-nya adalah 4, W-nya 21, dan seterusnya dilihat dari sini. Kemudian, nah 4 ini sama dengan D. Kenapa? Di sini, balik lagi ke sini ya, 4 sama dengan D, 21 sama dengan O, begitu. Kemudian satunya sama dengan A, dan seterusnya. Ya. Pertama ini sama dengan 4, kita lihat dari sini, F sama dengan 4. Ini ya, F sama dengan 4. 4 itu sama dengan D. Nah, begitu kurang lebih ya. Oke. Terus ternyata ini kalau kita baca 2 tambah 3 sama dengan berapa? 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 itu L itu kan 12 ya. L itu 12. Nah, ini 12, lalu kita lihat yang di sini. 12 itu adalah apa? N ya, 12 itu adalah N. Demikian seterusnya, berarti ini ya, NKOC. Nah, ini tebak-tebakan ya, NKOC.
Atau bisa juga begini ya, 5L, L dari sini kan, L di biru ini sama dengan N, kemudian I yang hijau ini, I sama dengan K, begitu. Kemudian M yang di sini ya, lihatnya di sini, M yang hijau ini sama dengan O, demikian seterusnya. Yang ini pun sama, F lihat yang F ini, F putih, ini F sama dengan D. W, kita W yang putih mana? W yang putih sama dengan apa ini? U, demikian seterusnya. Ya, caranya begitu. Kalau mau cepat nggak usah lihat angkanya, lihat pasangan, lihat warnanya, warna hurufnya dipasangkan ya. Oke, karena tadi G sama dengan 5, sudah sama dengan angka tadi, seperti itu maksudnya. 15. Jika terminal dikodekan dengan angka ini, maka stasiun akan dikodekan sebagai titik-titik. Ini sama abjadnya diberi nomor 1 sampai 26. Terminal T itu adalah urutan nomor 20, E5 ya, E5, B18 dan seterusnya, bisa dilihat dari sini. Nah, nanti ternyata terminal itu dikodekan ini. Nah, dari soal tadi, nah, dikodekan ini 2594 dan seterusnya, 2594 dan seterusnya, ini yang ini dari soal. Ternyata 20 itu 2 tambah 0, 2 tambah 0 kan 2, 5 itu tetap, 18 itu 1 tambah 8, 9, 13 itu 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Ternyata pas ya aturan ini. Tentunya kalau begitu stasiun, kita lihat S itu kan dari sini 19. Berarti nanti 1 tambah 9 sama dengan 1, T 20, 2 tambah 0, 2, dan seterusnya. Berarti kodenya ini ya. Jadi aturannya seperti ini. Nomor 16, ini ada data seperti ini. Black, orange, yellow, purple, blue itu adalah kode untuk set, jet, let, get, bed gitu ya. Ini ada ini. Kemudian pertanyaan adalah untuk orange is red itu yang mana? G. Kita anggap ini kalimat 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dari 1 dan 2, 1 dan 2 yang sama, ini sama ya, purple. Ini yang sama sebelah kiri kan purple, sementara yang kanan adalah get ya, yang lain beda-beda ya. Berarti kesimpulannya purple itu adalah get gitu. Kemudian 1 dan 3, 1 dan 3 yang sama, yang kiri adalah purple tadi kan sudah get ya, karena dari sini. Yang sama berikutnya adalah blue. Yang sini set, berarti kesimpulannya blue sama dengan set. Begitu. Lalu 1 dan 4. 1 dan 4 yang sama orange dan bed. Berarti kesimpulannya orange sama dengan bed. Kemudian berikutnya 2 dan 3. 2 dan 3 purple sama purple. Tadi get kan sudah purple. Purple dengan get tadi sudah disimpulkan di sini ya. Nih. Tentu di sini red ya, red sama dengan fat ini. Kesimpulannya itu. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 4 yang sama adalah grey dengan pet, berarti grey sama dengan pet. Kemudian 3 dan 4, 3, 4 ini nggak ada yang sama ya, purple nggak ada, blue tidak ada, red tidak ada, silver nggak ada, berarti tidak bisa disimpulkan dari 3 dan 4. Nah, tadi sudah disimpulkan ini purple sama dengan get, blue sama dengan set, orange sama dengan bed, demikian seterusnya. Maka kode untuk orange is red adalah orange. Orange adalah bed. Kemudian red tadi adalah fat. Nah, berarti yang ini ya. Berarti bed dan fat. Bed, fat. Bed, fat. Oke. Namun yang ada pilihan bed dan fat ada dua, yaitu A dan B. Bed fat. Nah, hanya bedanya di sini red, di sini Z. Mana? Apakah A atau B? A atau B? Jadi red atau Z? Kita lihat di sini karena pertanyaannya is ya. Is ini tidak ada di kalimat 1, 2, 3 maupun 4. Kita lihat di sini nggak ada is kan? Nah, oke, nggak ada is.
Berarti tentunya tidak ada yang muat di sini, ya. Berarti tidak ada yang di sini. Sementara red dan Z yang tidak ada adalah yang Z. Red itu ada pada kalimat keempat. Ini kalimat keempat nih. Nah, di sini ada red kan? Nah, tentunya ini salah jawaban yang A. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Apa? Is tidak ada, dimuat di 1, 2 maupun 4. Z pun juga tidak dimuat di kalimat 1 sampai 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.